Oke, selamat malam Sejauh Dopa. Selamat bergabung di live IG Dopa kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai membangun bisnis apotek di usia muda. Nah, senang banget bisa bahas ini sama apoteker muda yang sudah memiliki bisnis apotek, bahkan sampai ada cabangnya juga. Nah, karena itu menurut admin ini, menurut saya ini sangat penting banget untuk sejawat-sejawat apalagi yang sudah tertarik untuk bikin bisnis apotek tapi kayak terhalang nih. Gimana sih kayak dari awal tuh pengen bikin apotek sebenarnya tapi ngerasa ada rasa kayak takut nih ntar kedepannya jalannya gimana, cara ngembanginnya gimana dan lain sebagainya. Maka dari itu malam hari ini kita datangkan narasumber untuk ngobrol-ngobrol gimana cara bikin bisnis apotek padahal masih muda atau masih baru lulus gitu kurang lebih. Jadi beliau ini adalah Mas Yogi Nur Cahyo, itu owner dari Apotek Budi Farma, di mana apoteknya itu udah ada dua cabang loh sekarang. Satu pusat dan satu cabang gitu. Nah, untuk kita langsung ngobrol lebih lanjut lagi, langsung kita undang aja narasumbernya, ada Mas. Oke, selamat bergabung buat Dok Deo, Yan Nugro, Bulldog Blog. Oke, selamat malam Mas Yogi. Halo, selamat malam Mas. Oke, gimana kabar ya Mas Yogi? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya baik, alhamdulillah masih Oke, sebentar aktivitas. kayaknya kamera saya terlalu tinggi ya. Oke, Ya, jadi kepotong ini badannya. Oke, dah. Nah, eh mungkin bagi sejawat di sini ada yang sudah kenal, namun juga mungkin ada yang baru kenal sama Mas Yogi. Boleh sedikit perkenalan dulu, Mas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dopa Indonesia. Saya Yogi Nur Cahyo, saya apoteker. Saya lulusan tahun 2011 apoteker. Kemudian saya 2013 mulai bikin apotik di daerah Tegal. Seperti itu. Oke, menarik banget. Salam kenal Mas Yogi. Salam kenal juga dari sejawat-sejawat tuh, Pak. Oke. Nah, Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa, Mas? Apakah hanya mengurus, bukan hanya sih, tapi fokus mengurus apotek-apoteknya atau masih praktik juga kayak di farmasi rumah sakit atau di lainnya? oh enggak. Jadi saat ini cuma menghandle dua apotik saja. Cuma untuk kerjaan-kerjaan ini sementara sih nggak ada sih. Kalau dulu masih masih saya antara apotik ke rumah sakit masih saya jalani. Tapi sekarang saat ini saya fokus ke Oh, apotik ini. gitu-gitu. Nah, Jadi memang harus fokus sih iya. mas. Kalau menurut saya. Nah, untuk kedua apotek, Cuma saat ini kan karyawan sudah mulai agak banyak ya, jadi sudah eh, bisa dihandle masing-masing untuk job desk-nya masing-masing, jadi agak lebih santai dibandingkan dulu waktu baru merintis. ya alhamdulillah udah berkembang terus ya, Mas. Nah, kalau boleh tahu Ya, di apotek yang pusat atau sama yang di cabang itu sekarang udah ada berapa tim ya yang ke arah yang apoteker profesinya? oh yang apoteker satu apotek itu kan satu Mm-mm. apoteker penanggung jawab. Jadi yang di induk itu kebetulan saya sendiri yang megang atas nama apotekernya saya sendiri, kemudian yang di cabang apotekernya orang lain. Oke, itu satu. Jadi satu apotek, satu Oh apoteker. iya, iya. Yang lainnya asisten apotekernya berarti ya. Iya, ada asisten apoteker, ada TTK sekarang namanya tenaga teknis Mm-mm. farmasi ya. Nah, aku tertarik banget untuk ngobrolin tentang apoteknya nih, Mas. Nah, kalau boleh tahu, boleh cerita-cerita nggak nih, gimana pengalamannya dulu awal merintis apotek, kayak struggle banget dari awalnya itu kayak gimana sih? Mungkin sejauh di sini pengen tahu. Jadi sebenarnya dulu waktu kuliah itu sama sekali nggak pengen ada di apotek malah. Jadi sama sekali nggak ada bayangan untuk oh saya bikin apotek nanti nih setelah lulus. Jadi waktu dulu masih masih idealis kan karena masih jadi mahasiswa pengennya setelah lulus pengen ke industri farmasi ke rumah sakit. Jadi masih menganggap apotek itu sebelah mata. Tapi berjalannya waktu itu saya masih di rumah sakit. Kebetulan ada teman yang menawari untuk menjadi apoteker pengganti karena dia sedang cuti keluar Jawa waktu itu.
hanya 1-2 bulan waktu itu. Jadi saya daripada waktu kosong setelah dari rumah sakit nggak ngapa-ngapain, jadi saya ambil. Nah, di situ justru malah saya menemukan passion. Oh, ternyata asik juga ya kerja di apotek. Pengen juga nih punya apotek. Kebetulan waktu itu saya diskusi sama orang tua, dan orang tua juga langsung oke, akhirnya eksekusi bikin apotek. Jadi sama sekali nggak ada bayangan eh, punya apotek di besok suatu saat. Kayaknya kerja di rumah sakit, di industri farmasi, tapi justru waktu waktu yang sangat singkat 20 menit itu justru malah istilahnya saya jatuh cinta ke situ Oke malah. oke. Nah, kalau boleh tahu, Oh, terima kalau boleh kasih tahu gitu. apa yang dirasakan, kayak apa yang bikin menarik atau merasa nyaman untuk kerja di apotek nih dibandingkan di rumah sakit atau di industri farmasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang apoteker tapi belum pernah nyoba kerja di apotek gitu. Kalau menurut saya ya, jadi pendapat pribadi saya, kalau misalkan kita kerja di rumah sakit kan kita hanya baca resep ya, jadi baca resep, menyiapkan obat, kemudian menyerahkan, hanya sebatas itu. Kalau di apotek beda, jadi kalau di apotek yang tanpa dokter kita melakukan suatu medikasi, jadi pasien datang dengan keluhan, kemudian kita pilihkan obatnya, terus kemudian jadi kita lebih bisa Oke berekspresi lah, oke. lebih bisa menggali apanya, menggali potensi diri, apa yang kita pelajari selama kuliah tentang farmakologi tersalurkan seperti itu. Oke oke oke. Dan satu lagi mas, di apotek ini kan ada sisi Hmm, bisnisnya ya. Jadi kita kan kebetulan saya dulu juga minat sih, maksudnya minat di oh bidang entrepreneurship. Jadi selain bisa menggali potensi farmakologi itu juga ada eh, sisi bisnisnya itu yang bikin oke. tertarik. Nah, dari awal bikin apotek itu udah ditentuin belum Mas? Kayak pengen bikin apotek yang kayak gimana atau pengen bikin apotek tuh targetnya yang seperti apa? Kayak mungkin dari awal udah ada rencana bikin apotek langsung, rencana ke depannya itu bisa punya 10 cabang atau gimana gitu. Jadi dulu waktu awal dulu bikin apotek ngalir aja, jadi belum ada rencana. Saya pengen apoteknya omsetnya sekian sekian sekian, pengen punya cabang sekian sekian ya. Dulu waktu magang waktu gantiin Hmm, teman yang 2 bulan itu ya, pengennya cuma bikin apotek aja, pengen punya apotek, masalah nanti berkembang apa enggak nanti, yang penting waktu itu pikirannya pengen bikin apotek itu aja. Oke. Nah, dulu Iya. awalnya itu Dan dulu waktu itu nggak ada, maksudnya nggak belum belum terfikirkan apotek ini mau dijadikan seperti apa, apakah ada praktek dokternya, apakah nanti dibikin seperti model-model apotek yang hmm, franchise seperti itu. Yang jelas apotek saya waktu itu di desa, dan sekarang pun masih di desa, jadi kita lebih apa ya, fleksibel aja, target market kita memang orang-orang desa. oke. Nah, itu dulu di awal emang dari awal pengen bikinnya itu sendiri atau sebenarnya ada rencana untuk partneran dulu, Mas? Eh, Setelah dijalani ternyata enak sendiri. Jadi maksudnya dulu waktu di tengah jalan itu ada beberapa yang menawarkan untuk partneran sama dokter, mau praktek di Mm, tempatku, ada juga yang mau menawarkan kerjasama dengan BPJS, cuma saat ini sampai sekarang masih belum terpikirkan sih, masih enjoy dengan apotek oh, mandiri. aku sendiri. Berarti untuk sampai sekarang juga yang praktek hanya apoteker aja, belum ada praktek dokter ya? Ya, ya, jadi sementara sampai saat ini Mm, masih apoteker. Kalau boleh tahu, dulu di awal itu gimana cari permodalannya, Mas, untuk bikin apotek? Nah itu dulu waktu waktu awal itu modalnya, karena magang Mm, yang gantiin 2 bulan itu, dan mm, belum punya mm, modal kan waktu itu, terus ngomong ke orang tua, kemudian langsung oke, dimodalin dengan hanya modal yang sangat minim, tempatnya masih ngontrak, kemudian persediaan barangnya juga masih terbatas, dengan apa ya, dengan sumber daya yang sebegitu sangat minim, saya benar-benar mengolahnya, kemudian
waktu itu juga masih kerja di rumah sakit, masih nyambi, jadi masih fokusnya masih dibagi-bagi. Jadi modal awal dari orang tua dengan modal yang sangat minim, dan itu nggak minta lagi, nggak ada tambahan lagi, cukup waktu itu cuma segitu. Oke. Nah, untuk ngembanginnya dulu emang dari awal semuanya struggle sendiri atau emang dari apa di awal tuh udah bentuk tim kayak tim marketing atau tim yang untuk khusus operasional gitu nggak? Jadi dulu waktu awal saya bikin apotek itu 1,5 tahun itu masih ngontrak, masih kerja di rumah sakit, masih nyambi, jadi fokusnya masih terbagi-bagi. Dan saya bilang sih waktu itu saya bilang apotek saya Oke. gagal ya, karena belum profitable, terus belum memenuhi, belum melampaui target yang saya targetkan waktu itu. Jadi eh, karena memang fokusnya masih terbagi dengan rumah sakit, jadi kemudian 1,5 tahun saya ditawari orang tua lagi untuk pindah ke tempat yang baru, kebetulan punya sendiri, lokasinya juga sangat apa ya, mendukung, ada di pasar gitu kan, tempat berkumpulnya orang. Kemudian saya juga memutuskan untuk pindah pindah ke lokasi yang baru. Kemudian saya memutuskan untuk resign dari rumah sakit, fokus untuk mengembangkan narkotik dengan jumlah sumber daya manusia yang sangat minim, Hmm. cuma 2 orang waktu itu. Jadi belum ada tim marketing, belum ada tim-tim yang lain. Jadi masih struggle sendiri. Oke. Nah, tadi kan sempat bilang kalau akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit untuk fokus di apotek ya. Nah, itu apa poin yang bikin Mas Yogi ini benar-benar yakin dan mantepin nih untuk berhenti dulu dari rumah sakit ya, fokus ke apotek. Karena pada saat saya bercabang gitu antara apotek sama rumah sakit, apotek saya itu terbengkalai, jadi tak terurus, omsetnya belum memenuhi standar saya, kemudian pelanggan juga masih masih belum banyak, kemudian fokus untuk melengkapi produk barang persediaan apotek itu masih masih sangat minim, jadi belum ada fokus ke situ. Jadi saya pikir waktu itu saya nggak bisa nih membagi waktu antara apotek sama rumah sakit. Pulang dari rumah sakit sudah dalam keadaan capek, nggak fokus, barang mana aja yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk sudah insya Allah Bismillah saya keluar dari rumah sakit, karena memang saya juga dari awal saya passionnya di entrepreneurship Hmm. kan, di juga keluar dari rumah sakit, Bismillah bikin apotik mulai dari awal lagi waktu itu, padahal sudah 1,5 tahun Oh, gagal. oke, menarik banget nih. Nah, pas awal mulai ngerintis tuh Mas, kalau boleh tahu problem atau kendala apa sih yang pertama muncul kayak benar-benar baru jalan terus langsung cek, langsung ada muncul problem apa nih kalau boleh tahu? Problemnya belum banyak pelanggan, jadi benar-benar benar-benar sampai sampai ngantuk nungguin pelanggan Oh iya, karena iya. belum dapat pelanggan kan. Terus kemudian eh, pelanggan satu hari itu bisa dihitung jari lah, bisa dihitung jari. Kemudian eh, dari produk-produknya kan karena model kita minim, Hmm. persediaan barangnya belum banyak, sedangkan permintaan masyarakat kadang A ternyata kita belum punya, kita punya B, punyanya B, tapi ditawarkan untuk diganti kan belum tentu semua masyarakat mau. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia belum banyak waktu itu karena modalnya minim, eh, SDM baru 2, jadi masih lulusan baru juga, jadi belum belum ada pengalaman untuk kerja di apotek, jadi semuanya coba sendiri waktu itu. Sampai buang sampah pun saya sendiri, buang sampah, ngelak etalase pun semuanya sendiri. Jadi problemnya itu. Tapi alhamdulillah waktu pindah ke pasar itu responnya nggak terlalu lama mas, jadi adaptasinya lumayan cepat. Oke. Nah, Pun kalau misalkan respon masyarakat bagus, tapi kita yang nggak mengikuti respon itu, dan misalkan orang butuh barang A, berumpat butuh barang A, dan itu sering banget ditanyakan, tapi kita nggak juga untuk mengadakan barang itu, orang itu akan lari. oke, oke, oke. Nah, untuk Itu yang di apotek. cabang yang dekat pasar, kalau boleh tahu pas pindah ke yang dekat pasar itu udah nyoba
cara atau strategi apa aja Mas? Mungkin bisa di-share buat teman-teman di sini. Jadi waktu dulu awal saya bikin apotek itu saya mengadakan promo cek gratis. Jadi waktu itu gula sama asam urat. Itu kan tes itu kan yang lumayan apa ya umum banget Mm, di masyarakat, gula sama asam urat. Jadi sudah menjadi penyakit yang umum ya, sudah menjadi yang sudah. Jadi waktu itu saya bikin tes gula sama asam urat gratis. Kemudian yang penting buat saya yang penting waktu itu yang penting mendatangkan orang dulu ke tempat kami biar tahu Oh. oh ini apotik itu aja dulu. Nah itu pemeriksaan gratisnya itu selama berapa lama Mas? Atau sampai sekarang masih? 3 hari, Oh 7 hari 3 hari pertama aja. pertama. Nah kalau Tapi sebenarnya nggak gratis sih, cuma kan karena setelah itu kita oh tawarkan obat kan, kita harganya di situ. oke. Itu apa ya teknik marketing Iya iya juga. iya iya. Iya. Nah kalau boleh tahu kan tadi yang pas sebelum pindah itu tempatnya kurang ramai kayak pendatangnya itu masih bisa dihitung jari. Nah itu sebelum pindah udah nyoba cara atau strategi apa aja Mas? Mungkin boleh di-share? Belum mas, belum banyak strategi yang saya ya lakukan karena waktu itu masih kerja di Hmm. rumah sakit kan, karena waktunya juga kebagi-bagi. Saya di apotek cuma jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi benar-benar kondisi capek dan nggak ada waktu untuk memikirkan strategi, buru-buru sama sekali nggak ada. Jadi udahlah, apa ya, jalan aja pokoknya buka. Sama sekali waktu itu hanya kepikiran buka apotek, udah ada pelanggan syukur, nggak ada ya udah. Tapi setelah pindah ke tempat yang itu, oh saya harus apa ya, fight. Oke oke. Ya jadi auranya juga beda ya dari tempat yang sebelumnya sama yang baru. Iya, Nah, mungkin kan dalam mengembangkan apotek, namanya nama usaha kan pasti ada naik turunnya nih. Pas lagi ngedrop itu boleh cerita nggak? Apa yang pengalaman yang benar-benar pernah bikin ngedrop gitu, Mas? kalau ya namanya usaha Hmm. pasti ada up and down ya. Waktu down itu beberapa kali sih sering terjadi, apalagi waktu awal-awal pandemi itu kan kita masih takut. Strateginya ya kita lakukan evaluasi bersama tim. Jadi selalu kita evaluasi apa sih yang bikin bikin penjualan kita berkurang, apa sih yang bikin kita orang-orang itu jumlah pengunjung berkurang. Itu Hmm. kan kelihatan mas, jumlah pengunjung hari ini berapa, kita evaluasi apakah karena pelayanan, apakah karena harga. Itu selalu kita evaluasi, kita adakan rapat, briefing. Dan kalau misalkan ada yang misalkan harga nih, dari harga kita evaluasi lagi, ternyata harganya kalau orang-orang bandingin kan kalau dengan apotek lain, mas di apotek sebelah harganya sekian, kita cari fakturnya, kalau misalkan harganya bisa kita rubah, bisa kita turunkan, kita turunkan. Jadi intinya selalu evaluasi, Oh, apa yang itu pasti boleh. terjadi. Nah, misalkan pas lagi ngedown-downnya nih, boleh sharing tips nggak Mas? Gimana cara numbuhin semangat atau biar termotivasi nih untuk mengembangkan usaha terus ke depannya? Yang bikin kita semangat adalah mimpi kita. Sebenarnya kita pengen apa sih? Kalau misalkan kita punya impian beli rumah, beli apa gitu kan, kalau kita kepikiran itu, kita akan semangat lagi. Boleh sharing nggak Mas? Kalau di bidang apotek itu Mas Yogi punya mimpi apa? Mungkin bisa kita doakan bareng-bareng juga. Pengennya bikin apotik yang apa ya, pengen bikin apotik yang punya kredibilitas, apa ya, yang punya nama secara nasional, bukan hanya lokal. Kemudian punya cabang yang nasional juga yang banyak. Kemudian eh, dan yang jelas apoteknya nggak harus banyak sih sebenarnya. Yang penting satu apotek itu bisa jadi apa ya, rame lah, seperti itu, bermanfaat untuk banyak orang. Oh, kalau rencananya apakah kedepannya akan ada peluang nih untuk Budi Farmanya dibikin sistem franchise atau enggak Mas? Belum kepikiran, cuma pengennya
ke online dulu nih. Sekarang kan sedang era digital kan. Jadi saya Iya. pengen online kan apotek sih sebenarnya, cuma belum ada waktu untuk harus belajar juga nih kalau online nggak bisa tiba-tiba online, Mm-mm. harus mempelajari gimana caranya bisa masuk ke marketplace dan segala macam. Kayaknya seperti itu. Pengennya online kan apotek, karena kan selama ini banyak beredar obat-obat yang harusnya tidak bisa dipasarkan secara online, tapi obat-obat keras masuk ke marketplace dan segala macam, itu Nah, sebenarnya iya. sangat, sangat disayangkan. Eh, Mm-mm. Kalau misalkan kita bisa sebagai apotek, mungkin sebagai apoteker bisa mengonline apotek, mungkin akan lebih lebih mengikuti aturan yang ada. Nah, untuk mengupdate itu kenapa, atau apakah ada alasan tertentu belum, kayak mungkin kerja sama-sama yang udah lebih berpengalaman di bidang digitalnya gitu. Jadi kayak eh, rekrut tim yang emang udah berpengalaman di bidang digital untuk bantuin upload dari apotek ke online aja daripada harus belajar sendiri semuanya gitu Mas. Pengen banget sebenarnya. Saya sudah kepikiran lama banget untuk mengonlinekan apotek, merekrut orang-orang yang memang apa ya, ada di bidang itu, tapi memang belum, sampai sekarang belum. Jadi belum sempat memikirkan itu. Tapi insya Allah ke depan pengen mengonlinekan apotek menjadi apotek online yang bertanggung jawab. Oh iya. Apalagi untuk keamanan obatnya ya, karena online kan bisa diakses semua orang. Iya, betul. Nah, Soalnya eranya emang kalau era digital. mm-mm, untuk era Soalnya digital kan emang kayak jadi lebih mudah untuk dibelinya juga, jadi harus lebih iya. diperhatikan mungkin keamanan. Nah, kalau boleh tahu, untuk selama ini kan sering berkembangnya apoteknya kan juga pasti bertambah juga pengalaman di bidang bisnisnya. Nah, kalau boleh tahu Mas Yogi, apakah untuk belajar bisnisnya itu belajar dari buku atau dari YouTube atau dari mana biasanya? Karena dulu waktu saya bikin apotek itu belum banyak seminar-seminar, atau Hmm, kalau zaman sekarang kan banyak nih apotek sukses membangun bisnis apotek, ada iya. beberapa training lah. Dulu kan belum banyak seminar-seminar nih, jadi saya waktu itu tanya teman-teman yang di sini yang sudah duluan terjun di bidang apotek dan sukses. Saya tanya-tanya ke teman yang ada di sini. Waktu itu kan karena Hmm, belum banyak kenalan, belum banyak medsos, jadi waktu itu memang cuma tanya ke teman-teman aja yang sudah terjun duluan di bidang apotik. oke. Nah, kalau Jadi di daerah kalau sekarang pun namanya belajar kan memang memang belajar itu kan setiap hari, setiap saat, sampai sekarang pun masih belajar. Saya masih mengupgrade tentang bisnis apotik dan cara mengembangkan, masih sering ikut seminar-seminar. hmm, tapi kalau untuk mengadakan training gitu udah pernah atau udah sering belum Mas? Kayak Mas Yogi jadi trainernya atau jadi pematerinya gitu? Atau beberapa belum kali ada tertarik yang untuk? menawar Ya, beberapa kali ada yang menawarkan untuk menjadi trainer di bidang perapotikan, cuma saya memang saya belum terlalu apa ya, mumpuni untuk bidang itu. Saya juga masih belajar, saya pun masih Oh. belajar. Tapi sebenarnya Nah, untuk tadi kan menjadi ahli pun tidak harus, untuk menjadi trainer pun tidak harus menjadi ahli sih sebenarnya, cuma memang iya. belum siap aja. Kalau tadi kan sempat bilang kayak pengen apoteknya go online dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Yogi sendiri ada nggak sih caranya untuk menentukan target apotek tuh ke depannya mau kayak gimana, kayak membuat target yang smart gitu. Apotik online maksudnya ya, apotik online. Apotek online atau target-target lainnya ada tips nggak Mas? Misalkan mau bikin target tuh apa aja yang harus dipertimbangkan biar targetnya tuh juga tetap kayak bisa dicapai gitu, Yang jelas terukur. kalau misalkan kita punya target, harus sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi jangan sampai target itu, menurut saya jangan sampai kita punya target yang melebihi terlalu tinggi kapasitas kita. Jadi untuk mengejar mengejar target itu kita nggak terlalu uh, ngoyo-ngoyo atau terburu-buru. Jadi kalau misalkan saya pengen punya apotek online, otomatis saya harus merekrut nih karyawan atau
SDM yang ahli di bidang itu. Nggak mungkin saya sendiri yang kotak-katik untuk mengonlinekan apotek. Waktunya nggak ada kan mas. Iya. Terus kemudian target berikutnya saya pengen yang jelas saya sebenarnya miris untuk apotek-apotek karena sekarang kan banyak apotek yang masih menjual eh, obat-obat yang sebenarnya tidak boleh dijual tanpa resep dokter. Yang jelas targetnya itu mengelola apotek secara bertanggung jawab dan berpraktek secara bertanggung jawab. Oke, menarik banget Mas. Nah, untuk strateginya sendiri selama ini strategi apa yang udah dicoba dan emang terbukti berhasil terus Mas untuk mengembangkan apotek? Secara kasar aja mungkin kalau secara detail terlalu privasi mungkin. Yang jelas eh, dari evaluasi-evaluasi yang pernah saya lakukan, memang orang itu butuh butuh inovasi yang nggak monoton ya mas. Jadi misalkan saya bikin promo-promo tentang misalkan kayak kupon untuk pembelian Hmm. sekian saya dapat 1 poin untuk dapat hadiah tertentu. Kemudian nanti kalau misalkan bosen kita ganti lagi untuk apa yang namanya promo-promo promo yang lain. Kemudian yang jelas apoteker itu harus hadir di apotek. Itu yang saya tekankan ke apotek saya yang cabang yang dipegang oleh apoteker lain. Apotek itu harus hadir di apotek. Kalau misalkan kehadiran kita sudah maksimal, insya Allah pelanggan itu akan tahu kok, pasien akan tahu, oh di sini ada apotekernya, maka dia akan lebih percaya ke apotek itu. Menurut saya apotek itu harus hadir. Kan karena banyak Oh. nih apotek-apotek yang apotekernya cuma sekedar nama, masih banyak saat ini. Iya, 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 iya. Nah, buat dari apotek yang satunya itu, apakah tiap hari Mas Yogi juga masih kontrol untuk didatengin setiap hari juga, atau emang udah dipercayakan dan mungkin kontrolnya seminggu sekali atau sebulan sekali aja, Mas? Karena apotek yang pertama dan yang kedua jaraknya dekat, masih satu kecamatan, jadi saya masih di Wariwi. Cuma untuk Oh. secara operasional sudah saya lepas maksudnya untuk operasional kayak pengadaan barang, pelayanan dan segala macam saya lepas. Cuma karena memang letaknya yang tidak terlalu jauh, masih dijangkau 5 menit menggunakan motor, saya masih di Wariwi, masih sering lihat lah. Oh, oke. Nah, itu kalau lokasinya deketan gitu, rebutan nggak nih Mas marketnya? Kayak, kan ada berarti kan masih ada satu lokasi yang sama itu kan? Masih satu kecamatan, cuma beda apa ya, beda beda Jadi dukuh, lumayan. beda. Cuma memang saya pelajari apotek yang pertama dan yang kedua ini memang target marketnya berbeda mas, karena yang pertama itu kan pasar kan, lebih menengah ke bawah, jadi untuk obat-obatnya pun yang mereka minta ya obat-obat yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang kedua ini karena di depan perumahan di jalan raya, eh, target marketnya berbeda saya pelajari. Jadi yang diminta itu obat-obat yang branded, ditawari yang Hmm. obat-obat yang agak murah, malah justru nggak mau. Beda dengan apotek yang pasar itu justru maunya yang murah. Jadi memang walaupun satu desa tapi target marketnya berbeda. Memang berbeda saya rasakan. Iya, iya. Berarti justru Marketnya malah berbeda. justru malah menangkap semua marketnya ya berarti ya, Oh, bukan malah betul. irisan. Biasa juga walaupun satu kecamatan, tapi eh, beda marketnya beda. Jadi pasar itu kan memang maunya yang murah, eh, murah tapi sembuh gitu kan maunya. Tapi kalau kalau yang kedua ini target target marketnya berbeda. Orang-orang perumahan misalnya yang branded branded, ya otomatis saya sediakan yang branded juga. Iya, iya, iya. Nah, kalau bikin apotek yang menarik atau berbeda daripada apotek apotek yang lainnya itu ada tips dan triknya nggak? Di inovasinya itu yang bikin berbeda kan di inovasi itu, karena seperti bikin kupon itu pembelian sekian dapat kupon, nanti kuponnya dikumpulkan dapat apa, itu kan yang bikin berbeda dengan apotek yang lain. Kemudian dari segi pelayanan, dari segi harga, dari segi kelengkapan stok. Oke.
Nah, misalkan untuk di sekitar apoteknya sendiri ini, kalau boleh tahu paling dekat selain apoteknya Mas Yogi, ada apoteknya itu berapa jaraknya lagi, Mas? Ya mungkin dalam radius 2 kilo atau 3 kilo gitu. Ya, mungkin mungkin sekarang dulu waktu saya bikin apotik 2013 itu sendirian. Satu desa itu sendirian. Hmm. Sekarang itu sudah lebih dari 10 mungkin ada. Berarti Itu dalam hampir radius 10, sekitar. mau 10 tahun nih, mau dalam radius satu kecamatan itu sekarang sudah lebih dari 10 ada mungkin. 1-2 kilometer ada. Dulu sendirian nih, Nah itu masih merdeka semuanya. Tapi sekarang kan sudah banyak temannya, sudah banyak yang bikin apotik di satu desa itu. Akhirnya ya mau nggak mau memang eh, harus harus apa ya, mungkin kalau memang orang melihatnya oh profit ini ternyata apotik, terus mm, yang lain bikin apotik. nah terus selama kan pasti mulai kerasa juga kan kayak mulai ada penurunan pembelinya karena ada muncul apotek-apotek baru. Nah itu gimana cara mengatasinya atau cara supaya apoteknya itu tetap punya nama gitu di masyarakatnya. Dari segi yang kita yang apa namanya, kita mengedepankan pelayanan. Jadi saya berprinsip kalau misalkan kita pelayanannya tetap prima, apotek itu akan dicari kok. Misalkan apotek pelayanan pelayanan prima, kemudian apotek hadir, harganya terjangkau, obatnya lengkap, selalu mengikuti perkembangan. Misalkan ada obat baru harus pasti kita harus punya. Kemudian kalau misalkan ada promosi-promosi kita adakan. Misalkan ada obat-obat yang dibutuhkan kita sediakan, insya Allah itu akan menjadi apa ya, nilai plus buat kita di tengah persaingan yang sangat ketat. Oke. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu dari apotek yang pusat sama yang cabang strateginya sama atau beda, Mas? Karena kan mungkin tadi pembelinya itu beda kalangan ya. Ya, eh, beda kalangan, otomatis yang pasar itu saya nggak terlalu banyak promosi sebenarnya, karena sudah tempatnya pun sudah ramai orang, apa namanya, orang berkumpul di situ kan, karena memang pasar, Mm. orang sudah banyak berkumpul, jadi saya nggak terlalu banyak event-event atau promo. Sedangkan di apotek satunya nih yang PR banget waktu itu, jadi saya lebih banyak bikin promo-promo tes asam urat gratis, tes gula gratis, nanti kita tawarkan obatnya. Yang penting buat saya mengenalkan, memberitahu orang bahwa di sini ada apotek waktu itu. Mm. Padahal itu yang di daerah yang kalangan yang menengah ke atas ya. Iya, mm-mm. Tapi malah pada sukanya yang gratis-gratis. Iya. Tetap sih kalau misalkan ada tes tes gratis itu tetap 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 pada datang. Itu pada datang. Itu kita nyebarin brosurnya ke door to door. Oh, nah mau nanya tentang itu, Mas. Pemasarannya itu. Untuk sekarang, untuk apotek tuh apakah masih efektif yang pemasarannya offline atau justru online tuh sekarang udah mulai semakin efektif gitu? Saya pernah waktu itu mengumpulkan database pelanggan ya Mas. Database pelanggan untuk saya masukkan ke WhatsApp waktu itu. Kemudian saya eh, nyebarin broadcast kalau misalkan ada produk baru, ada produk-produk yang misalkan dibutuhkan masyarakat, kemudian ada promo misalkan cek asam urat gratis, itu saya kumpulkan database, saya kumpulkan lewat waktu itu konter-konter yang sebelah apotek kan, otomatis di situ menyimpan nomor-nomor orang-orang sekitar situ kan. Jadi saya Hmm. mintain nomor dari situ, saya simpan, saya broadcast dan segala macam itu. Kemudian kalau ada promo saya share, saya broadcast dan segala macam itu. Oke, oke, oke. Nah, misalkan apoteknya udah mulai bertumbuh atau berkembang nih, Mas. Kira-kira kalau menurut Mas Yogi itu apa sih tandanya apotek itu udah butuh buka cabang baru lagi atau apotek itu udah siap dijadikan franchise itu gimana tandanya? eh, kita siap bikin apotek cabang kalau apotek yang induk itu sudah profitable dan menghasilkan, sudah
tidak tergoyahkan dengan apapun, kemudian sudah bisa ditinggal. Jadi waktu itu Oh, saya juga kepikiran ini apotek sudah ditinggal nih, sudah bisa dihandle oleh semua karyawan. Saya nggak ngapain nih kalau apotek. Hanya saya oke. bikin Jadi, apotek cabang. Saya daripada ngapa-ngapain, saya di apotek nggak ngapa-ngapain, semuanya dipegang karyawan, ini bisa pegang karyawan, ini bisa pegang karyawan. Akhirnya iya, saya waktu iya. itu bikin apotek lagi aja. Jadi benar ya kalau ada yang bilang bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Iya, tapi kan kalau jalan-jalan terus bosen juga. Iya, iya. Jadi emang passionnya dibangun usaha terus ya ke depannya, Mas. Justru hiburannya kita memang kerja sih, Mas. Oh, Justru iya. kalau nggak kerja, hiburannya kerja. Iya. Justru gabut itu yang bikin bosan ya. Iya. Jadi kalau datang ke apotek nggak ngapa-ngapain, semuanya dipegang, ini udah dipegang, udah dipegang, bosan. Oke, nah ini kita sambil dikit jawab-jawab pertanyaan juga ya, Mas, kalau ada yang masuk. Ini ada yang tanya, kalau bikin apotek itu modal awalnya harus kita siapkan itu berapa, Mas? Mungkin bisa di-share range-nya aja. Kalau dulu waktu saya itu 50 juta, itu 2011, 50 juta di luar kontrakannya. Di luar Oke. kontrakan itu harus pegang, harus beli etalase, perpakalan farmasi dan lain-lain. Itu semuanya 50 juta dengan jumlah yang sangat minim, terbatas. Kalau untuk sekarang kemungkinan paling minim 100 juta. Hmm. Paling minim Itu 100 masih di juta luar. udah itu pun apotek yang sangat sederhana. Kalau misalkan pengen yang lebih mewah ya di atas itu sekitar 100, mungkin 200, 300. Itu tergantung jenis apotek yang mau kita bikin sih. Hmm. Kalau untuk mengurus perizinannya gitu, ada range-nya nggak, Mas? Kira-kira bakal habis berapa untuk urus perizinan-perizinannya? Perizinan yang di mana ini, Mas? Perizinan apoteknya. Kalau di ikatan di organisasi itu kan free kan, Oh, free. cuma untuk bayar sama si banyak itu sekitar 1,5 kan nggak salah, 1,5 juta untuk perizinan. Terus untuk Oh, di dinkesnya gratis. Terus di dinas penanaman modal juga sepertinya hanya berapa gitu, nggak banyak sih untuk perizinan. Itu lupa oke, ingat, berarti emang di bawah 5 yang juta paling lah banyak insya Allah. iya, iya. Yang paling banyak emang di apa bahan-bahannya sama di bangunannya mungkin ya. Iya betul. Nah, ini ada yang nanya lagi, izin bertanya kalau mau mengurus apotek online bisa dok. Ini tadi udah sempat dibahas ya. Nanti bisa disaksikan juga dokter yang tanya ini nanti di rekamannya. Tadi udah sempat bahas tentang apotek online juga. Nah, mau tanya Mas, misalkan ada apoteknya udah siap nih untuk dibikin cabang. Kan tadi ngelanjutin yang tadi. Nah, apa aja kira-kira yang perlu disiapin untuk bikin cabangnya itu, Mas? Yang jelas kita harus memikirkan tempat ya, tempat itu harus strategis, dan strategis itu nggak selalu harus di jalan raya, nggak harus selalu di eh, pinggir jalan. Strategis itu menurut saya yang penting ada keramaian aja, yang penting ada keramaian, ada tempat berkumpulnya orang, itu buat saya sudah strategis. Yang kedua modal, modal itu harus ada ya, karena kita eh, bisnis retail, jadi modal itu memang harus ada. Kemudian mempersiapkan SDM, kemudian mempersiapkan strategi, mempersiapkan perbekalan farmasinya, mempersiapkan produknya. Oh, oke. Nah, kalau untuk bikin apotek sendiri, lokasi yang kayak gimana menurut Mas Yogi yang benar-benar prospeknya tuh bagus banget? Apakah yang kayak dekat pasar atau dekat perumahan atau justru yang kayak dekat kos-kosan gitu? Karena kan perantauan semua isinya. Yang penting tempat itu menjadi perkumpulan banyak orang, maksudnya sering dilewati, mesti bukan dilewati jalur cepat ya. Yang penting pada duduk, kemudian ada misalkan ada keramaian kuliner apa, misalkan ada keramaian toko apa gitu yang kami, kalau kita Hmm. bikin apotek kemungkinan prospek, atau mungkin pada penduduk, atau mungkin pasar, atau mungkin
Yang jelas yang banyak dilalui orang, yang banyak terjadi perkumpulan orang lah misalkan. Oh, oke oke oke. Ini ada yang tanya lagi Mas, untuk tadi permodalan 100 juta itu apakah udah semua obat didapatkan, misalkan kayak obat paten generik salep dan obat sirup gitu, atau yang didapatkan itu baru yang kayak obat yang nggak perlu resep khusus saja gitu? 100 juta buat saya sudah mencakup untuk semuanya sih. Yang tinggal kita mengatur aja jumlah jumlah per masing-masing itemnya. Sebisa mungkin 100 juta itu dibagi agar semua item yang dibutuhkan, paling tidak yang familiar di kalangan masyarakat itu sudah ada di list yang akan kita adakan pada saat pembukaan apotek di awal. Menurut Oke. saya sih 1 juta sudah cukup sih, tinggal jumlahnya aja yang disesuaikan, jangan terlalu banyak. Hmm. Nanti yang banyak itu yang pada saat sudah jalan, sudah kita tahu nih produk ini fast moving di apotek ini, jadi itu mungkin stoknya bisa ditambah. Tapi kalau untuk awal stoknya yang biasa-biasa aja. Terus kan pas apotek udah berkembang, mungkin juga karyawannya mungkin nggak semuanya karyawan yang sama kayak pas dulu awal merintis ya. Iya, Kalau dari Mas Yogi sendiri, gimana sih cara membentuk kultur kerja yang bagus gitu di lingkungan apoteknya supaya karyawannya juga ada rasa kayak ingin untuk turut mengembangkan apoteknya aja gitu. Jadi nggak cuman sekedar datang kerja pulang gitu. betul. Itu yang menjadi salah satu Iya, PR saya sih, karena susah cari STM yang ikut apa ya, ikut memelihara sumbang apotek sih. ya. Jadi nggak cuma sekedar datang pelayanan, terima gaji pulang gitu kan. eh, Apa ya, saya selalu merangkul ke karyawan-karyawan sih, maksudnya apa ya mas, saya itu memanusiakan karyawan, intinya itu. Jadi ketika mereka merasa eh, dihargain, mereka juga akan menghargai pekerjaan, menurut saya itu. Kalau kalau ya memanusiakan juga bagus, tapi mungkin kalau terlalu apa ya, terlalu memanjakan atau terlalu Nah, iya mengiyakan maksudnya, semua pendapat karyawan juga kan kurang. Nah, itu ada batasan nggak kalau menurut Mas Yogi itu iya dong, sampai seberapa masalah batasnya? jangan sampai kalau misalkan kita terlalu apa ya, terlalu care ke jangan, yang jelas kita percaya ke karyawan jangan 100% ya, harus Hmm. ada beberapa persen yang disisakan untuk sebagai kontrol agar karyawan itu juga merasa punya tanggung jawab. Dan itu saya satu bulan sekali sebisa mungkin ada briefing, karena selalu ada aja masalah selalu ada, selalu datang aja masalah, yang ini udah selesai baru yang ini. Solusinya briefing itu, briefing rutin. Nah, kalau dari di apotek itu untuk ngurus ke arah SDM-nya masih di handle sama Mas Yogi sendiri atau udah ada kayak HRD-nya atau yang bagian Kalau SDM SDM-nya saya sendiri, Mas? kalau SDM saya masih menghandle SDM, dari perekrutan, kemudian briefing, kemudian eh, masalah penggajian dan segala macam masih saya sendiri, jadi belum ada HRD. Oke. Nah itu untuk briefingnya itu rutin seminggu sekali atau justru tiap satu pagi bulan ada briefing bareng? Oh, satu satu bulan bulan. sekali Jadi 1 bulan sekali, selama 1 bulan itu problem-problem yang kita temukan itu apa aja sih, kemudian dicatat, kemudian nanti dibriefingkan, karena Oke, kalau ternyata problem itu nggak pernah selesai, selalu ada aja. oke. Padahal Nah kelihatannya kalau untuk apotek ya, kelihatannya sederhana apotek, orang mungkin menganggapnya masih sebelah mata apotek, ternyata di dalam apotek itu banyak problem. iya, terus untuk kalau briefingnya itu apakah hanya untuk diskusi tentang problem internal aja atau misalkan menentukan target ke depan pun semua staffnya emang diajak briefing sekalian gitu? Ya, jadi selain problem, kita bahas juga tentang apa namanya juga, tentang target-target yang
mereka harus capai, karena saya juga punya produk insentif yang harus mereka capai. Kemudian saya selalu menerima masukan-masukan, barangkali nih dari karyawan juga punya masukan untuk kemajuan apotek, juga saya terima. Kadang dan mereka juga punya apa ya, masukan yang tidak saya pikirkan, yang tidak saya terpikirkan mereka punya. Jadi Oh, saling tukar pendapat. Selama itu untuk kebaikan apotek, saya oke. oke. Menarik banget nih untuk pembicaraan tentang apotek nih Mas. Nah, kalau buat teman-teman yang nonton di sini ada yang pengen bikin apotek, ada tips nggak Mas buat teman-teman cara bikin apotek dan kayak apa aja yang mending kayak dihindari supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Yang jelas kalau mau bikin apotek itu modalnya nggak cuma modal uang ya. Modal uang iya, modal tempat juga iya, modal SDM juga iya, kemudian strategi, kita harus punya strategi dari awal mau seperti apa nih apotek kita, mau dibikin seperti apa, kemudian perlengkapan barang, kemudian persaingan harga yang sangat ketat karena apotek juga sudah banyak, kemudian pelayanan yang prima. Jadi kalau kita mau bikin apotek, jangan sampai kita punya pikiran saya bikin apotek pengen kaya, saya bikin apotek pengen punya banyak duit, karena tidak semudah itu untuk merintis apotek. Memang sih ada beberapa apotek yang begitu buka langsung rame, tapi itu sangat sedikit. Jadi sebaiknya persiapkan mental untuk merintis bisnis apapun, termasuk apotek. Oke, oke, oke. Nah, kalau menurut Mas Yogi di bidang bisnis apotek ini sendiri, ke depannya itu masih punya prospek yang bagus nggak sih untuk dikembangkan terus ke depannya? Dan misalkan iya, boleh di-share mungkin menurut Mas Yogi kayak bidang apotek seperti apa yang masih berpeluang bagus ke depannya? Kalau menurut saya bisnis kesehatan masih akan selalu apa ya, fight ya di sampai kapanpun. Menurut saya bisnis kesehatan termasuk apotek masih akan berkembang. Dan kalau misalkan bisnis apotek seperti apa yang mungkin nanti berkembang tergantung target market kita. Kalau misalkan kita bikin apotek di desa, nggak mungkin kita bikin apotek yang tertutup seperti maaf Kimia Farma. Itu justru orang mau masuk aja apa ya, Takut enggan gitu kan. Takut takut harganya mahal, mahal. takut Kalau kita mahal. bikin di desa ya, iya takut harganya mahal dan segala macam, harus buka pintu, harus segala macam. Buka pintunya aja kan agak apa ya, orang itu sudah nggak mau yang itu. Orang kalau kita bikin apotek di desa ya kita harus menyesuaikan apotek seperti apa yang diminati orang-orang tersebut. Kalau kita bikin apotek di kota ya mungkin dibikin seperti itu juga masih oke. Dan yang jelas apotek online juga saya masih terpikirkan, masih menjadi PR banget buat saya apotek online. Pengen Oke. pengen ke arah sana. Hmm. Kalau menurut Mas Yogi, apakah ke depannya ini untuk apotek benar-benar bisa full online semuanya apa enggak? Karena kan kalau telekonsultasi gitu, Halodoc gitu udah ada yang full online. Nah, nanti ada nggak kemungkinan dari resepnya itu ditebus online, terus nanti obatnya tinggal dikirim ke rumah aja? Harusnya kalau misalkan kita mengikuti perkembangan teknologi, kemungkinan sih bisa ya ke arah sana. Jadi apotek online sudah full, kita terima resep, resepnya cuma kita mungkin apa mungkin difotokan, mungkin gimana, Hmm. obat yang kita kirim dan segala macam, mungkin kemungkinan itu ada karena kita hidup di era digital sekarang. Jadi perkembangan seperti itu kemungkinan menurut saya akan ada. Oke. Nah, untuk ke arah situ menurut Mas Yogi masih butuh berapa tahun lagi? Dan misalkan nanti udah ke arah situ, kira-kira untuk Mas Yogi apakah dari apotek offline-nya akan di stop dan benar-benar alih ke online semua atau gimana? Oh, maksudnya enggak. Kalau misalkan apotek online tetap kita main apotek online misalkan, tapi offline tetap jalan mas. Jadi nggak bisa apotek itu kita tutup, kemudian kita hanya melayani online. Tetap, maksudnya untuk offline itu, untuk online itu kan eh, hanya untuk orang-orang yang mungkin kekinian ya, maksudnya orang-orang zaman sekarang yang punya aplikasi dan segala macam, Hmm. tinggal pencet-pencet obat itu datang.
Tapi offline itu juga nggak bisa kita tutup. Jadi kita harus menyeimbangkan antara offline dan online. Tidak seperti jualan baju ya, kita tanpa toko pun bisa berjualan online. Tapi kalau apotek kan harus ada izin dan segala macam, ada tempat itu pun harus diverifikasi oleh dinas kesehatan dan segala macam, itu harus tetap ada offline-nya menurut saya. Nah, untuk barusan kebetulan nyinggung tentang perizinannya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau bikin apotek, ada tips nggak Mas untuk dalam ngurus perizinan ini apa sih yang bisa dilakuin biar cepat selesai perizinan-perizinannya? Kalau mau cepat ya harus berkasnya lengkap. Kalau berkasnya lengkap, tinggal kita ke organisasi profesi, IAI, kemudian ke Dinkes, kemudian ke Dinas Penanaman Modal. Kalau berkasnya lengkap, insya Allah cepat sih. Yang penting kita minta dulu formulir atau syarat-syarat di Dinkes biasanya. Terus nanti kita kumpulkan persyaratannya, kemudian kita ajukan, insya Allah cepat kalau syarat-syaratnya lengkap. Cepat. Saya pun bikin apotek cuma 1 bulan sih, Mas. Oh, oke. Oke, menarik banget nih Mas pembicaraan malam hari ini. Gak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ya. Nah, untuk malam ini kurang lebih kayak gitu. Mungkin terima kasih banyak udah berkenan untuk hadir jadi narasumber di live IG malam hari ini, Mas. Mungkin ada Sama-sama. pesan-pesan yang mau di-share juga ke teman-teman untuk nambahin kalau mungkin ada yang mau bikin apotek atau bisnis-bisnis apotek gitu. Karena ini judulnya membangun apotek di usia muda, jadi menurut saya untuk teman-teman apoteker yang teman-teman apoteker atau nakes nih yang pengen bikin apotek, kalau bisa menurut saya di usia yang semudah mungkin, jadi sedini mungkin bikin apotek, karena di usia muda itu kita masih struggle, masih punya masih punya kemampuan untuk memikirkan mau dijadikan apa apotek ini. Soalnya kalau misalkan kita bikin apotek sudah usia tua nih, kita sudah nggak mau mikirkan apotek mini mau jadikan seperti apa. Jadi tinggal apotek buka, ada pelanggan, tutup, selesai. Saya nggak mau seperti itu kan. Kalau misalkan masih muda ini masih fresh, masih mau memikirkan apotek ini mau dijadikan seperti apa. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan mau bikin apotek, ya sejak usia muda sih. Oke. Buat teman-teman, Saya dulu memulai bisnis apotek usia 25. Oh, usia 25. Oke, kurang lebih kayak gitu. Setiap lupa untuk live IG malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Yogi udah berkenan hadir. Semoga kedepannya apoteknya juga bisa tambah cabang terus, bisa sukses selalu ke depan. Amin. Kurang lebih kayak gitu Mas Yogi. Terima kasih. Selamat sampai jumpa. Setiap lupa di live IG berikutnya. Ya.